Malam di desa Sumberjati selalu terasa berbeda dibandingkan desa-desa lain. Ada satu tempat yang tak pernah sepi dari bisikan misteri. Sebuah pohon beringin tua yang berdiri angkuh di pinggir jalan utama desa. Akar-akarnya menjalar keluar dari tanah, besar dan berliku seperti tangan-tangan yang berusaha meraih siapapun yang lewat. Sejak dulu, warga lebih memilih menghindari jalan itu saat malam tiba. Bukan karena gelap, sebab lampu jalan tetap menyala, melainkan karena ada sesuatu yang tak kasatma, yang seakan menatap dari balik rimbun daun beringin. Suara-suara aneh sering terdengar dari sana. Tangisan lirih, tawa cekikikan, bahkan kadang-kadang suara langkah kaki yang hilang begitu saja ketika dikejar. Tak ada yang berani bicara keras-keras di dekat pohon itu. Orang-orang tua hanya menunduk setiap melewati jalan itu. Sementara anak-anak dilarang bermain di sekitarnya. Namun, larangan hanyalah larangan. Rasa penasaran manusia tak bisa dipendam selamanya. Dan di desa ini, ada orang-orang yang mulai mempertanyakan kebenaran cerita lama yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sebab pohon itu bukan hanya sekadar pohon. Ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang sejak lama menatap dari balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Dan dari sinilah kisah mengerikan tentang beringin tua itu perlahan terungkap. Dan malam itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah selepas hujan. Jalan utama desa Sumberjati terlihat sepi. Hanya sesekali terdengar suara rantai sepeda seorang pemuda yang terburu-buru pulang. Dari kejauhan, bayangan pohon beringin tua berdiri kokoh di sisi jalan, menutupi cahaya bulan dengan dedaunannya yang lebat. Joko, salah satu warga desa, baru saja pulang dari warung kopi tempat ia biasa berkumpul dengan teman-temannya. Ketika melewati beringin itu, langkahnya melambat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Cuma perasaan saja, gumamnya sambil mempercepat langkah. Namun, tepat saat ia berada di bawah pohon, terdengar suara lirih, tangisan perempuan. Suaranya lembut tapi penuh kesedihan, seolah berasal dari dalam batang pohon itu sendiri. Joko berhenti, jantungnya berdetak kencang, matanya menatap ke arah atas, ke cabang pohon yang menjulang. Di sana, samar-samar terlihat sosok putih duduk membelakangi jalan. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Suara tangisan semakin jelas. Joko ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Tiba-tiba sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke arahnya. Jeritan Joko pecah membelah malam. Ia terjatuh, lalu bangkit terburu-buru dan lari sekuat tenaga meninggalkan pohon itu. Keesokan harinya, cerita tentang Joko menyebar cepat. Orang-orang membicarakan bagaimana ia pulang dengan wajah pucat pasi, tubuh gemetar, dan mata kosong seperti baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sejak kejadian itu, warga desa semakin resah. Mereka tak lagi berani melewati jalan utama setelah matahari terbenam. Warung-warung lebih cepat tutup, dan anak-anak bahkan dilarang keluar rumah saat malam. Namun, teror tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, giliran seorang pedagang yang lewat dengan sepeda motor. Ia bersumpah melihat seorang perempuan berbaju putih berdiri tepat di tengah jalan. Rambutnya terurai menutupi wajah. Saat ia hampir menabrak, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan suara tawa melengking yang bergema di telinganya hingga berhari-hari. Desa menjadi semakin mencekam. Orang-orang mulai percaya pohon beringin itu benar-benar dihuni makhluk gaib yang marah. Dalam kebingungan, para pemuda desa mengadakan pertemuan. Mereka tak ingin desa terus diliputi ketakutan. Kalau pohon itu penyebabnya, kita tebang saja, ujar salah seorang dengan lantang. Warga yang lebih tua menolak keras. Mereka yakin pohon itu keramat, tempat bersemayam makhluk halus sejak dahulu. Tapi rasa takut yang semakin menjadi membuat sebagian pemuda nekat. Mereka berencana menebang pohon itu dalam waktu dekat. Hari itu, udara desa Sumberjati terasa berat. Matahari memang bersinar, tapi hawa panas bercampur dengan kecemasan yang menyelimuti warga. Sekelompok pemuda dengan wajah tegang bercampur keberanian semu berkumpul di sekitar pohon beringin tua. Di tangan mereka ada gergaji mesin, kapak, dan parang.
Kalau kita biarkan, desa ini tidak akan pernah tenang, ujar Surip, salah seorang pemuda yang paling keras mendesak penebangan. Yono, yang sejak awal hanya diam, ikut hadir. Ia sebenarnya tidak setuju pohon itu ditebang sembarangan, tapi rasa penasaran membuatnya datang. Begitu mesin gergaji dinyalakan, suara berisiknya terdengar nyaring, memecah sunyi desa. Burung-burung gagak yang bersembunyi di dahan beringin berhamburan, berkokok keras seolah menolak kehadiran mereka. Surip melangkah maju, mengarahkan gergaji ke batang besar pohon. Namun anehnya, rantai gergaji itu tiba-tiba macet. Mesin yang awalnya meraung kencang mendadak mati begitu saja tanpa sebab. Surip mencoba menyalakannya lagi, 2 kali, 3 kali, tapi tak berhasil. Coba pakai kapak, seru salah satu pemuda. Seorang lain menghantamkan kapak ke batang pohon. Dentumannya terdengar keras, tapi tak meninggalkan bekas sedikit pun, seolah kapak itu menghantam batu. Kapak bahkan retak, gagangnya terlepas dan hampir melukai si pemegang. Wajah-wajah mereka mulai pucat. Hanya Yono yang tetap menatap pohon itu dengan sorot mata penuh tanda tanya. Tiba-tiba angin kencang berembus dari arah beringin. Daun-daunnya bergemerisik keras padahal langit cerah tanpa tanda badai. Bersamaan dengan itu terdengar suara tawa perempuan, panjang, melengking, menusuk telinga. Kalian berani? Suara itu menggema dari segala arah. Para pemuda saling berpandangan. Ketakutan mulai melumpuhkan nyali mereka. Salah seorang berlari pulang dengan wajah panik. Yang lain mencoba bertahan, tapi tubuh mereka gemetar. Malamnya, teror benar-benar dimulai. Surip, pemuda yang pertama mencoba menebang, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti terbakar, matanya melotot kosong, dan dari mulutnya keluar bisikan lirih. Jangan ganggu aku. Berulang-ulang. Pemuda lain mengaku melihat sosok wanita berambut panjang duduk di depan rumahnya tengah malam, hanya menunduk tanpa bergerak. Ketika ia menyalakan lampu, sosok itu hilang, meninggalkan bau anyir darah yang menyengat. Kabar itu membuat seluruh desa ketakutan. Tidak ada lagi yang berani menyentuh pohon beringin itu. Orang-orang mulai percaya bahwa pohon tersebut memang dijaga makhluk halus, dan penebangan hanya akan mengundang bencana. Namun Yono berbeda. Malam itu, ia duduk sendirian di depan rumahnya, menatap jauh ke arah pohon beringin yang samar terlihat dari kejauhan. Hatinya bergemuruh, bukan sekadar takut, melainkan diliputi rasa penasaran yang semakin kuat. Apa sebenarnya rahasiamu? Bisiknya. Ia belum tahu. Tekad untuk mencari jawaban itu akan menyeretnya pada rahasia kelam yang lebih mengerikan daripada sekadar penampakan. Sejak kejadian penebangan yang gagal itu, desa Sumberjati berubah semakin sunyi. Malam-malam yang biasanya masih diisi suara cengkerik, kini seakan mati ditelan ketakutan. Warga menutup pintu lebih awal, dan tak seorang pun berani melewati jalan utama desa ketika gelap tiba. Namun Yono tak bisa tidur tenang. Pikirannya terus dihantui oleh sosok wanita bergaun putih dan suara tawanya yang menggema dari beringin. Ia yakin semua teror ini bukan sekadar amarah makhluk halus. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berakar di masa lalu. Suatu malam, ia memberanikan diri mendatangi rumah Pak Lurah, orang tertua yang paling disegani di desa. Setelah berbasa-basi sebentar, Yono langsung mengutarakan maksudnya. Pak, saya ingin tahu, sebenarnya apa yang pernah terjadi di pohon beringin itu? Tanyanya pelan. Wajah Pak Lurah menegang. Tangannya yang tadi sibuk memegang cangkir teh berhenti bergerak. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding. Yono, ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau gali, jawab Pak Lurah akhirnya. Suaranya berat. Pohon itu sakral dan yang bersemayam di sana bukan sembarang roh. Tapi Pak, selama kita diam, warga tetap saja diteror. Kalau rahasianya tidak dibuka, kita tak akan pernah tenang. Pak Lurah menatap Yono lama, seakan menimbang keberaniannya. Akhirnya, ia menarik napas dalam. Baiklah. Tapi ingat, apapun yang kau dengar malam ini, jangan sekali-kali kau ceritakan sembarangan. Ia lalu berkisah. Puluhan tahun lalu ada seorang perempuan muda bernama Sulastri. Cantik, ramah, dan disukai banyak orang. Namun hidupnya tidak bahagia. Ia dituduh sebagai perebut suami orang, fitnah yang membuatnya dikucilkan. Orang-orang desa mempermalukannya.
bahkan keluarganya menolak keberadaannya. Pada suatu malam, di bawah beringin itu, Sulastri ditemukan tergantung dengan selendang putih di lehernya. Tidak ada yang tahu pasti apakah ia bunuh diri atau dibunuh. Tapi sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar. Orang-orang sering mendengar tangis perempuan dari arah beringin dan penampakan sosok bergaun putih kerap muncul. Roh itu bukan sekadar gentayangan. Ia menunggu seseorang membongkar kebenaran yang selama ini terkubur, kata Pak Lurah lirih. Cerita itu membuat bulu kuduk Yono meremang. Ia merasa di balik kematian Sulastri ada misteri yang belum terjawab. Malam itu, setelah pulang dari rumah Pak Lurah, Yono berdiri lama di depan beringin tua. Angin malam berembus, membawa suara lirih seperti bisikan. "Temukan aku." Yono menelan ludah. "Sulastri, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" gumamnya. Dan sejak malam itu, ia bertekad mencari tahu rahasia kelam yang mengikat arwah Sulastri di pohon beringin. Sejak mendengar kisah dari Pak Lurah, tidur Yono tidak pernah nyenyak lagi. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh menghantui. Ia melihat seorang perempuan bergaun putih berdiri di bawah beringin. Wajahnya samar tertutup rambut panjang. Hanya matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arahnya. Dalam mimpi itu, Sulastri tidak sekadar menangis, melainkan menunjuk sesuatu ke arah tanah di bawah pohon. Suatu malam, Yono terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, berirama, seolah seseorang mengetuk dengan jari panjang. Jantungnya berdegup kencang. Dengan gemetar, ia mendekat perlahan. Dari balik tirai, samar terlihat bayangan perempuan berdiri. Rambut terurai, gaun putih kusut. Ketika ia membuka tirai, sosok itu menempelkan wajah pucatnya ke kaca. Mata merah menyala, mulut menyeringai memperlihatkan gigi hitam. Yono terlonjak mundur. Seketika jendela berderak keras dan bayangan itu lenyap, meninggalkan jejak tangan berlumur tanah di kaca. Sejak kejadian itu, Yono semakin yakin arwah Sulastri ingin menyampaikan sesuatu. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendekati pohon beringin saat siang bolong. Warga yang melihatnya hanya berbisik-bisik menganggap Yono gila karena berani mendekati tempat terkutuk itu sendirian. Ia memeriksa batang dan akar pohon, mencari petunjuk. Di sela akar yang menonjol keluar, Yono menemukan sesuatu yang aneh. Kain putih lusuh terjepit di tanah, sudah kotor bercampur tanah dan lumut. Saat disentuh, hawa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Kain itu terasa basah, seolah baru saja dicelupkan ke air. Hatinya bergetar. Apakah ini selendang yang dipakai Sulastri malam ia meninggal? Malamnya, Yono kembali diganggu. Saat ia hendak tidur, terdengar suara perempuan bernyanyi lirih, seperti tembang Jawa kuno. Suara itu jelas berasal dari dalam kamarnya. Yono menoleh ke sudut ruangan, dan di sana ia melihat sosok perempuan berdiri, memeluk kain putih yang ditemukannya siang tadi. Wajahnya menunduk, bahunya berguncang seolah menangis. "Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Apa yang kau mau?" tanya Yono lirih, setengah berbisik. Perempuan itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya penuh luka, matanya berair darah. Dengan suara terap bergetar ia berbisik. "Bukan aku yang memilih mati, mereka yang menginginkanku hilang." Seketika lampu kamar padam, suasana gelap gulita. Yono hanya bisa mendengar tangisan itu semakin keras, memenuhi seluruh ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat lampu menyala kembali, sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan kain putih di lantai. Kini basah bercampur darah segar. Yono terduduk lemas, tapi juga semakin yakin. Kematian Sulastri bukan bunuh diri. Ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Dan ia merasa tugasnya lah untuk mengungkapnya. Hari-hari Yono semakin berat. Sejak menemukan kain putih itu, ia tidak hanya diganggu di malam hari, tetapi juga di siang bolong. Bayangan perempuan bergaun putih kerap muncul di sudut matanya. Berdiri jauh namun selalu menatapnya. Kadang suara tangisan lirih mengikuti langkahnya, bahkan ketika ia berada di keramaian. Namun rasa takut berganti menjadi dorongan. Yono yakin roh Sulastri tidak sekadar menakut-nakuti. Ia ingin kebenaran terungkap. Suatu malam, Yono kembali bermimpi. Ia berada di bawah pohon beringin. Tanah di sekitar akar tampak basah merah. Dari balik kabut, sosok Sulastri berjalan mendekat. Rambut panjangnya menutupi wajah. Suaranya lirih namun jelas.
Dia bukan salahku, dia yang menuduhku. Yono mencoba bertanya, siapa? Siapa yang menuduhmu? Sulastri berhenti, lalu perlahan menoleh. Dengan suara bergetar, ia menyebut satu nama, Sarinah. Yono terbangun dengan napas tersengal. Nama itu terus terngiang di telinganya. Ia tahu Sarinah, seorang wanita tua yang masih tinggal di ujung desa. Dulu, Sarinah dikenal sebagai istri seorang lelaki berada, yang kabarnya pernah dekat dengan Sulastri sebelum tragedi itu terjadi. Keesokan harinya, Yono memberanikan diri mendatangi rumah Sarinah. Rumah itu tua, berdinding kayu rapuh dengan halaman penuh rerumputan liar. Sarinah, kini renta, menyambut dengan tatapan tajam penuh curiga. Ada apa kau kemari, Yono? Suaranya serak. Saya hanya ingin bertanya, tentang Mbak Sulastri. Sekilas wajah Sarinah berubah pucat. Tangannya yang keriput bergetar halus. Jangan sebut nama itu di sini. Dia perempuan jalang yang merusak rumah tangga orang. Yono menelan ludah, menahan diri. Tapi, banyak yang bilang kematiannya tidak wajar. Apakah benar dia gantung diri di beringin itu? Tatapan Sarinah menusuk, seakan ingin menutup mulut Yono selamanya. Dia mati karena dosanya sendiri. Jangan kau gali lagi masa lalu yang sudah terkubur. Namun saat Yono berpamitan, ia sempat menoleh sekali lagi. Di balik tirai jendela, ia melihat Sarinah gemetar. Bibirnya berkomat kamit seperti membaca doa. Tapi yang membuat Yono merinding, bayangan putih berdiri tepat di belakang Sarinah. Wajahnya menatap tajam ke arah Yono. Malamnya Yono kembali dihantui. Suara Sulastri terdengar di kamarnya, kali ini lebih jelas. Dia tahu, dia yang memulai semua ini. Kain putih yang disimpan Yono kini mengering. Tapi di salah satu sisinya muncul noda hitam pekat, seperti bekas darah lama yang merembes keluar. Yono menatap kain itu dengan tegang. Sarinah, apa yang kau sembunyikan dari desa ini? Ia mulai sadar. Kematian Sulastri bukan hanya soal dendam pribadi, tapi melibatkan rahasia kelam yang membuat arwah itu terikat di beringin. Sejak kunjungan ke rumah Sarinah, Yono merasa hidupnya tak lagi sama. Setiap langkahnya seolah dibayangi. Setiap sudut desa terasa menatapnya. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian menganggap ia terlalu banyak bertanya hal yang seharusnya dilupakan. Namun Yono tidak peduli. Semakin ia diganggu, semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang ditutup rapat. Malam itu, ia kembali didatangi mimpi. Sulastri muncul di bawah cahaya bulan. Wajahnya pucat, namun kali ini jelas menatap Yono. Bibirnya bergetar, lalu ia menunjuk ke arah sebuah rumah Sarinah. Dari arah rumah itu terdengar suara jeritan samar seorang perempuan. Dia yang membuatku terikat, bisik Sulastri sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang berputar menghilang. Yono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tanpa menunggu, keesokan harinya ia mendatangi Pak Lurah untuk menanyakan lebih dalam. Pak, saya sudah dengar tentang Sulastri, tapi ada nama lain yang muncul, Sarinah. Apa hubungannya dengan semua ini? Pak Lurah terdiam lama. Matanya sayu, seakan menimbang apakah ia harus menjawab. Yono, Sarinah dulu istri seorang juragan kaya. Suaminya dikenal dekat dengan Sulastri. Cinta diam-diam, katanya. Dari situ, gosip mulai menyebar. Orang-orang bilang Sulastri perebut suami orang. Dan siapa lagi kalau bukan Sarinah yang memelopori kabar itu. Jadi, Sarinahlah yang membuat Sulastri dikucilkan, desak Yono. Pak Lurah hanya menunduk. Aku tidak bisa bilang pasti. Tapi sejak itu, kehidupan Sulastri hancur. Dan tak lama, ia ditemukan tergantung di beringin. Anehnya, malam sebelum kematian itu, ada yang melihat Sarinah dan beberapa orang mendatangi Sulastri. Tapi tidak ada yang berani bicara. Mereka takut. Kata-kata itu membuat darah Yono berdesir. Potongan teka-teki mulai menyatu. Sulastri mungkin tidak bunuh diri. Ia bisa saja menjadi korban fitnah, bahkan korban pembunuhan. Malamnya, gangguan semakin menjadi. Saat Yono hendak tidur, terdengar suara pintu kayu berderak. Ia menoleh dan mendapati bayangan Sulastri berdiri di pojok ruangan. Matanya berair darah. Jari telunjuknya menuding tajam ke arah Yono. Bukalah tanah itu di bawah akar. Suaranya berat, hampir seperti erangan. Yono tersentak. Ia tahu yang dimaksud, pohon beringin tua. Di sanalah kunci semua rahasia terkubur. Keesokan malam, ditemani keberanian dan doa seadanya, Yono membawa cangkul menuju beringin.
Bulan purnama menggantung pucat di langit. Cahayanya menimpa akar-akar besar yang melilit tanah. Setiap kali ia menggali, udara semakin dingin. Angin berputar, suara tangisan terdengar mengelilinginya. Akar-akar seolah bergerak menghalangi setiap ayunan cangkul. Namun Yono tak menyerah. Hingga akhirnya cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu, melainkan papan kayu lapuk. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan tanah. Yang tersembunyi di bawah akar itu membuat darahnya membeku. Tulang belulang manusia dengan kain putih yang masih melilit lehernya. Dan di antara tulang itu terselip sebuah gelang perak. Gelang yang pernah dikenakan istri juragan kaya milik Sarinah. Penemuan tulang belulang di bawah akar beringin membuat Yono tak bisa tidur. Wajah pucat Sulastri selalu hadir dalam pikirannya. Begitu juga gelang perak yang jelas milik Sarinah. Itu bukan lagi sekadar firasat. Sarinah tahu sesuatu. Mungkin dialah yang bertanggung jawab atas kematian Sulastri. Malam berikutnya, Yono memberanikan diri membawa gelang itu ke rumah Sarinah. Rumah kayu tua itu sunyi, hanya diterangi lampu minyak redup. Sarinah duduk di kursi goyang, tubuhnya renta, tapi matanya masih tajam menusuk. "Untuk apa kau kemari lagi, Yono?" tanyanya dingin. Dengan tangan gemetar, Yono meletakkan gelang perak di meja. "Saya menemukannya di bawah akar beringin, bersama jasad Sulastri." Sarinah terdiam. Kursi goyangnya berhenti bergerak, wajahnya pucat, lalu tangannya menutup wajah. Dari balik jemarinya terdengar isak tangis. "Jadi, akhirnya dia menuntut juga," bisiknya. Yono mendekat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Kenapa Sulastri harus mati begitu mengenaskan?" Sarinah menatap Yono, matanya berkaca-kaca. Aku yang memulainya. Aku cemburu. Suamiku tergila-gila pada Sulastri. Aku takut kehilangan segalanya, maka aku menebar fitnah. Aku ajak beberapa orang menakut-nakutinya malam itu. Tapi keadaan di luar kendali. Kami mencekiknya dengan selendang. Dia meronta, tapi akhirnya terdiam. Kami panik, lalu menyeretnya ke beringin dan menggantungnya agar terlihat bunuh diri. Air mata Yono mengalir, bercampur ngeri dan amarah. "Jadi, semua orang percaya dia bunuh diri, padahal kalian yang membunuhnya." Sarinah mengangguk lemah. "Sejak itu, hidupku tak pernah tenang. Setiap malam aku mendengar tangisnya. Gelang itu jatuh saat kami menyeretnya. Aku kira hilang selamanya." Tiba-tiba udara di ruangan menjadi dingin. Lampu minyak bergoyang, lalu padam. Dari kegelapan, suara tangisan lirih terdengar, semakin lama semakin keras. Bayangan putih muncul di pojok ruangan Sulastri. Rambut panjangnya menutupi wajah, kain putihnya berlumur darah. Ia melangkah pelan mendekati Sarinah, suaranya bergetar penuh dendam. "Kaulah yang membuatku terikat." Sarinah berteriak histeris, tubuhnya gemetar hebat. "Ampuni aku, Lastri, aku salah. Aku hanya cemburu." Sulastri menunduk, lalu menatap Yono. Matanya penuh kesedihan, bukan lagi kemarahan. Yono paham, arwah itu tidak hanya butuh balas dendam, tapi juga pengakuan. Dengan suara mantap, Yono berkata, "Sulastri, sekarang semua sudah terungkap. Desa tahu kau tidak bersalah. Fitnah itu akan kucabut, dan namamu akan dibersihkan." Tangisan Sulastri mereda. Bayangannya perlahan memudar, namun sebelum hilang, ia menatap Sarinah sekali lagi. Sarinah terjatuh dari kursi, tubuhnya kaku, mulutnya masih terbuka seakan menjerit. Nafas terakhirnya keluar dalam ketakutan. Malam itu, beringin tua di pinggir desa berguncang pelan, seolah melepaskan beban panjang yang selama ini terikat. Dan Yono dengan hati berat tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus menceritakan kebenaran ini kepada seluruh desa, agar roh Sulastri benar-benar lepas dari jerat dendam. Sejak malam itu, desa Sumberjati berubah. Pohon beringin tua masih berdiri kokoh, tetapi auranya tak lagi seseram dulu. Tidak ada lagi tawa melengking atau tangisan di tengah malam. Warga mulai berani melewati jalan utama tanpa rasa takut, meski sebagian tetap menundukkan kepala saat melintas, menghormati roh yang pernah mendiami pohon itu. Jenazah Sulastri akhirnya dipindahkan. Dengan doa dan ritual sederhana, tulang belulangnya dimakamkan layak, ditemani kain putih yang dulu menjadi jerat mautnya. Warga menangis, sebagian merasa bersalah karena membiarkan fitnah merenggut nyawa seorang perempuan yang tak berdosa. Nama Sulastri dibersihkan.
Cerita bahwa ia bunuh diri di bawah beringin dihapus, diganti kebenaran pahit tentang kejamnya iri hati manusia. Dan Yono, meski lega, tahu hidupnya tak akan pernah sama. Ia telah menatap mata arwah yang terikat dendam, dan itu bukan pengalaman yang bisa dengan mudah dilupakan. Namun, ada hal yang tetap meninggalkan tanda tanya. Suatu malam ketika Yono pulang larut, angin berembus lembut dari arah pohon beringin. Daun-daunnya bergemerisik, terdengar seperti bisikan. Samar, Yono mendengar suara lirih seorang perempuan. "Terima kasih." Yono berhenti, menatap pohon yang tampak tenang di bawah sinar bulan. Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya. Tapi di kejauhan, seekor burung gagak hitam bertengger di salah satu cabang. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Yono, lalu terbang meninggalkan bayangan kelam. Seolah mengingatkan, setiap rahasia yang terungkap selalu ada bayangan lain yang menunggu giliran.